Puji nama Tuhan, shalom untuk kita semua. Kembali sama-sama kita bersekutu. Saat ini saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu yang terkasih dimanapun kau berada, apapun yang mungkin saat ini kau hadapi, mari datang dengan hati yang rindu di hadapan Tuhan. Dan saya mengajak setiap kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, kesempatan bagi setiap kami untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada, untuk kami boleh datang menyembah-Mu Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, sampai detik ini penyertaan-Mu sangat sempurna. Bapa yang baik, malam ini Tuhan, saat ini kami mau diajar dengan sungguh. Mari Bapa, biarlah melalui setiap apa yang kami pujikan, apa yang akan kami dengar, semuanya semakin menguatkan kami. Roh Kudus yang jamah setiap hati kami, untuk kami boleh lebih lagi Tuhan. Hikmat Tuhan ada pada setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami bawa hati yang mengucap syukur. Sembah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saya mengajak setiap hati datang menyembah. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik, Engkau baik. Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan, bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi sama-sama kita berkata, Kau ada Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kita berkata, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teduhkan hatiku.
Ada seorang pemuda yang aktif di dalam rohani. Dia ikut aktif di dalam pelayanan juga, terutama pada saat dia kuliah di luar negeri. Namun namanya tetap seorang pemuda baru kenal Tuhan, atau walaupun dia aktif, namun masih jiwa muda, kuliah dengan uang yang begitu banyak. Tentunya tidak membuat dia menjadi orang rohani yang kuat. Godaan juga semakin besar juga. Ya, sebagai seorang pemuda, uang berkelebihan di luar pengawasan orang tua, ada di negara yang maju, maka tidak heranlah kalau mereka membeli mobil yang mewah, gaya hidup yang sedikit berkelebihan. Apa yang terjadi? Dia dengan teman akrabnya naik mobil, ya kecepatan tinggi, entah bagaimana mengalami satu kecelakaan yang hebat sekali. Teman baiknya itu meninggal, dia sendiri dalam kondisi yang kritis. Nah, akhirnya teman-teman semua dari gereja, dari mana, mendoakannya. Berjalannya waktu, pemuda ini pelan-pelan berangsur sembuh, walaupun dia harus mengalami luka yang banyak dan harus dirawat berulang-ulang untuk menutupin ya bekas-bekas luka-lukanya. Nah, akhirnya dia menjadi lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Perubahan drastis dari orang yang aktif, yang kenal Tuhan tapi masih ikut di dalam masa muda, berubah menjadi orang yang betul-betul menghargai hidup. Akhirnya dia sungguh-sungguh di dalam pelayanan. Namun sayangnya, saudara, orang ini terlalu polos sehingga banyak sekali teman-teman menipunya. Tidak sedikit juga orang yang disebut orang Kristen dari negara lain menawarkan bisnis dan menipu dia. Berulang kali terjadi penipuan. Ya, dia ditipu. Jumlahnya cukup besar karena dia papanya juga perusahaan yang cukup besar. Saya pernah mendengar, pernah dia ditipu oleh seorang yang menganggap dirinya Kristen, bicara firman Tuhan, kemudian dia mau berdagang dan dia menipunya sekitar $1 juta lebih. Sehingga papanya marah-marah terus. Ketika suatu hari kenal dengan saya, kita pergi ke tempatnya, kita berdoa, papanya selalu melihat dan marah-marah karena dianggap kita kumpul-kumpul dan selalu merugikan, selalu menipu. Dan banyak dia melihat memang anak muda ini kerap kali ya sudah jadi pengusaha muda, tentunya sudah menikah, ditipu kiri kanan. Nah, berulang di dalam kerjaan apa saja dia selalu juga sepertinya tertipu. Ketika usaha itu gak maju, maka teman-temannya menyerahkan dia yang semuanya harus menanggung. Ketika perusahaan itu maju, maka dia ditendanglah keluar. Nah, perjalanan waktu 3 tahun bersama dengan kami bersama-sama melayani banyak-banyak pengusaha muda. Salah satunya ya pengusaha muda ini. Apa yang orang tua katakan kepada dia? Kamu anak brengsek, kamu anak cinta Tuhan tapi merugikan orang tua, kamu cinta Tuhan tapi temanmu, dan sebagainya. Begitu tidak mengenakkan telinga. Pada saat saya ada di kantornya juga seperti itu, kata-kata juga ada. Akhirnya kami terus berdoa untuk dia. Ini bagaimana caranya? Orang yang terlalu polos gitu, kurang berhikmat menurut saya itu, saudara. Kita mau mengajar juga nggak mungkin. Satu-satunya kita berdoa kepada Tuhan. Kemudian satu saat Tuhan memberikan satu firman-Nya, satu visi kepada anak muda ini. Kasih tahu papamu bahwa tempat di mana kamu berdagang ini, tempat ini akan dirubah menjadi seperti ladang emas. Ya, orang kita berpikir usahanya pasti jadi tambah rame. Ternyata usahanya jadi bukan rame tapi juga menyusut.
Apa yang disebut ladang emas kita tidak tahu. Saya sempat datang kepada dia, kalau sampai suatu hari tanahmu dibeli mahal sekali, ya kamu percaya itu datang dari Tuhan. Dia cuma senyum dan dia ngomong sama papanya juga. Tidak lama, tidak sampai sekitar 5-7 tahun. Betul, di tempat di mana dia ada kantornya itu cukup besar, tanah yang tidak terlalu mahal lah. Dibangunlah sebuah mall yang mewah sekali, mewah, sangat mewah dan terkenal. Sehingga tanah di mana dia miliki itu naik berpuluh-puluh kali lipat. Dan akhirnya dia menjual semuanya. Usahanya memang tidak menguntungkan, tetapi apa yang Tuhan janjikan, yaitu Tuhan memberkati. Walaupun dia ditipu kiri kanan, walaupun dia disebut yang brengsek merugikan orang tua, tetapi dia juga anak yang baik, karena juga Tuhan memakai dia, sehingga Tuhan memberkati dia, juga memberkati orang tuanya. Dan orang tuanya juga senang, karena apa? Bisa membereskan semua utang dan uangnya berkelebihan. Saudara, ikut Tuhan bukan berarti kita mencari hartanya, bukan. Tetapi kita mencari firman Tuhan. Firman itu kerap kali bisa mendidik kita untuk merubah kelakuan kita, mengubah rumah tangga kita menjadi baik. Firman itu juga bisa membuat kita menjadi bahagia, tidak selalu uang. Tetapi firman-Nya juga menjanjikan masa depan bagi setiap orang yang membutuhkannya. Karena kita hidup di dunia, kita juga ada sesuatu yang harus kita usahakan juga. Saudara, oleh sebab itu dikatakan Tuhan tidak lalai. Satu saat, saudara, kalau kita melihat di firman Tuhan, yaitu ketika Tuhan Yesus sedang melayani, malam hari orang-orang masih berkumpul, sehingga murid-murid berkata, "Guru, ini sudah malam, suruh mereka pulang, karena kita nggak punya roti. Bagaimana orang ribuan seperti ini?" Saudara, tetapi Tuhan berkata, "Jangan, nanti mereka akan mati atau kelaparan di tengah jalan. Beri dia makan." Tuhan tidak pernah lalai. Orang yang mencari firman Allah yang sungguh-sungguh, walaupun mungkin dia sampai waktunya berulang atau mungkin larut malam, Tuhan tetap memperhatikan jangan sampai dia mati kelaparan. Dan apa yang terjadi? Dibuatlah mujizat itu. Kita baca dulu firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 6 ayat 35 sampai dengan 44. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikan kepada mereka, kepada semua mereka. Sampai di sini dulu, saudara. Jadi bagaimana Tuhan punya hanya 5 roti 2 ikan itu bukan miliknya, milik seorang anak yang diserahkan kepada dia untuk menghadapi 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Tetapi itu dibawa kepada Tuhan, dan dia menengadah ke langit dan memberkati roti dan ikan itu. Setelah dia memberkati dan dibagikanlah itu kepada mereka, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka semua menjadi kenyang. Mungkin hidup kita juga sebatas seperti itu, sisa 5 roti dan 2 ikan.
Mau nggak kita berikan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati hidup kita, dan mendoakannya supaya hidup kita ini menjadi berkat, saudara. Supaya bukan hanya kita yang dapat makan, namun juga mungkin kita juga bisa memberikannya untuk orang lain. Bukankah Tuhan tidak lalai? Bukan hanya untuk kita, namun juga untuk keluarga kita, mungkin juga untuk istri, anak, suami, orang tua, dan sahabat kita. Jikalau kita percaya, memegang janji Allah, dan Tuhan tidak pernah lalai, saudara, jangan pernah takut. Kita juga akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang menonton dan melihat acara ini, sedang mengalami kesulitan, kami diejek, mungkin kami dianggap orang yang sial atau membuat kerugian. Tetapi sebenarnya Tuhan, Engkau tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah tidur. Firman-Mu tetap ada di dalam hati kami, hanya waktunya belum tiba. Buatlah setiap teman-teman saudara kami yang saat ini menonton dan mendengar firman ini, memberikan apa yang mereka punya, hanya 5 roti 2 ikan. Biar itu diberikan kepada Tuhan, dan Kau memberkati hidup mereka, supaya mereka boleh menjadi berkat, supaya mereka boleh menjadi roti-roti yang dipecahkan oleh banyak orang. Mereka boleh menjadi ikan ataupun anggur yang dicurahkan bagi banyak orang. Tuhan, kami mempunyai sedikit, tetapi kami serahkan kepada Tuhan. Walaupun sedikit, tapi kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Engkau tidak lalai, Engkau tidak tidur. Firman-Mu, Tuhan, ya dan amin. Memberkati setiap yang mendengar ini, supaya mereka mencari Tuhan, bukan mencari berkat-Nya, tapi mereka mencari firman Allah yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya teruskan dulu. Setelah itu dibagi-bagikan kepada semua orang, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa menjadi lebih banyak, mencukupi semuanya. Semuanya kenyang, tidak ada yang mati kelaparan di tengah jalan. Karena Tuhan itu Tuhan yang peduli. Dia tidak lalai dan Dia tidak tidur, saudara. Bahkan sisa 12 bakul. Perjalanan hidup saya juga sama. Ketika Tuhan suruh saya membuka gereja tahun 2006, bukan hal yang mudah bagi saya, karena saya sudah pelan-pelan, sudah hampir meninggalkan ya sebagai full hamba Tuhan. Tapi saya tetap melayani, tapi tidak seperti dulu maksudnya. Karena usia sudah bertambah, waktu berjalan, generasi muda begitu banyak yang sudah maju. Apa artinya bagi saya? Saat itu usia 40 lebih, Tuhan suruh buka gereja, nggak mungkin lah. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan suruh membuka gereja. Kita tidak punya apa-apa, buka di Singapura, tetapi janjinya bahwa Tuhan akan menyertai. Firman Tuhan berkata, dan Dia menunjukkan bahwa banyak provinsi, kota-kota di Indonesia ini ada tiang-tiang awan yang bertuliskan nama gereja yang Tuhan beri nama adalah Blessing in the Spirit. Kami sebenarnya secara akal tidak bisa percaya, karena kami punya cuma 5 roti 2 ikan. Bagaimana menjangkau ribuan orang seperti itu? Tetapi kalau sampai hari ini, berjalannya waktu sudah 10 tahun lebih, ketika saya menoleh ke belakang, firman-Nya tidak pernah, saudara, ingkar. Firman-Nya ya dan amin. Apa yang Dia janjikan, Dia tidak lalai. Tuhan tidak pernah tidur. Ketika saya kelelahan, ketika saya mungkin harus sendirian menghadapi situasi yang sulit, tantangan begitu banyak, tetapi sepertinya ada kekuatan yang membuat saya tetap berdiri teguh. Bukan saya, tetapi Tuhan. Firman-Nya meneguhkan saya. Kita akan
mendengar satu pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu, firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, 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 aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sama-sama angkat suaramu, katakan dengan penuh cinta. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, Jesus. Setelah berjalan 15 tahun, 14 tahun lebih gereja ini, apa yang Tuhan nyatakan 15 tahun yang lampau, apa yang Dia janjikannya di tengah-tengah ketidakmampuan saya. Apa artinya 5 roti 2 ikan untuk ribuan orang? Tidak mungkin. Namun di tangan Tuhan semuanya mungkin. Firman-Nya iya dan amin. Apa yang Dia katakan, Dia tidak pernah lalai. Sampai hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kami belum bisa sempurna atau yang lebih baik, namun kami sudah melihat tanda itu. Kami sudah hadir di lebih dari 20 provinsi yang ada di Indonesia, bahkan juga yang ada di luar negeri. Ketika kami membuka gereja, Tuhan berkata, gak usah bicara persembahan, gak usah minta-minta jemaat.
Yang mau kasih, enggak kasih, enggak apa-apa. Karena Tuhan itu tidak membutuhkan uang kita. Justru Dia yang akan memberikan kepada kita. Jikalau kita sadar dipakai Tuhan, itu urusan orang masing-masing. Waktu saya mulai lakukan ini, semua orang di sekitar saya, pendeta kiri kanan, teman saya berkata, nggak mungkin. Ini zamannya zaman modern. Kamu mesti sewa mall, sewa di plaza, di hotel, biaya begitu besar, nggak mungkin. Apalagi orang kalau nggak diedarkan persembahan pasti nggak memberi. Saudara, orang kita berbeda, tetapi saudara, apa yang Tuhan katakan ya dan amin. Tuhan berkata, kamu harus menjadi contoh. Gereja harus menjadi contoh di akhir zaman. Bagaimana aku akan mencukupkan semuanya. Semua omongan kiri kanan, mungkin ya kritikan, masukan, nasihat yang membuat saya kadang-kadang hampir terguncang. Tapi sampai hari ini, ya mayoritas di gereja di mana kami menggembalakannya, kami tidak banyak bicara uang, kami tidak pernah memaksa, tidak pernah bicara itu. Justru kami tahu bahwa kami harus menjadi berkat. Situasi pandemi yang sulit seperti ini ketika bulan Maret, apa yang Tuhan berikan di dalam hati saya, Tuhan ingin supaya kita menjadi berkat. Tuhan ingin memberkati mereka melalui gereja. Mana mungkin gereja juga mengalami kesulitan. Tetapi saya teringat sebuah kisah yang pernah saya khotbahkan, bagaimana seorang biksu yang mencari sumbangan untuk membangun pagoda. Dan pagoda itu akan dibangun, dia berapa tahun mencari sumbangan. Uang itu terkumpul. Dan kemudian waktu uang terkumpul, dia ingin membangun pagoda itu. Ternyata di sekitarnya, di beberapa desa di sekitarnya terjadi wabah kelaparan. Biksu itu memberikan uangnya semua untuk mereka yang mengalami kelaparan. Tidak jadi membangun pagoda. Biksu itu kemudian keliling lagi sekian tahun untuk mengumpulkan uang dan membangun pagoda itu. Apa yang terjadi kemudian? Uang terkumpul, tapi terjadi banjir dan penyakit. Biksu itu kemudian memberikan uang itu semuanya. Pagoda tidak dibangun. Akhirnya biksu itu meninggal. Pagoda tidak dibangun. Tetapi sekian tahun kemudian, semua orang-orang yang pernah dibantunya membangun pagoda dan mewah. Itu terjadi di Jepang. Saudara, biksu itu gagal membangun pagoda secara fisik, tetapi justru dia telah membangun pagoda itu di hati-hati manusia. Itulah yang Tuhan berikan kepada saya di masa pandemi ini. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, masa pandemi gereja kita bukan gereja yang besar, tapi kami mencoba untuk menjadi berkat selama bulan 3 sampai sekarang. Dan kami ingin memberikan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Apa yang Dia janjikan pasti ya dan amin. Saya ingin berdoa dulu untuk saudara semuanya di doa malam Gospel and Prayer ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih supaya setiap kami tahu bahwa Tuhan, Engkau telah membangun gerejamu bukan secara fisik yang hari ini tutup di mana-mana, tetapi Engkau sudah membangun gerejamu di hati manusia. Di hati kami semuanya ada gereja Tuhan, ada Engkau di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan, buat setiap kami sadar bahwa hidup kami adalah milik Tuhan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Apa artinya hidup kami yang satu ini? Apa artinya hidup kami, keluarga kami yang kecil ini, untuk ribuan, untuk ratusan, bahkan mungkin lebih. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Engkau berkata ya dan amin. Oleh sebab itu biar setiap kami bukan memakai pikiran kami yang terbatas, tapi kami boleh bergantung kepada firman-Mu yang luar biasa. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa untuk setiap teman kami yang sakit, saudara kami yang punya persoalan masalah, biar hari ini dibangkitkan kembali imannya. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya mau teruskan lagi. Satu saat sebelum saya buka gereja, Tuhan berkata di tengah-tengah siang hari, satu
kalimat saja dalam bahasa Inggris. Dia sebut nama saya dan kemudian dia berkata, you have to go there because I have to go there. Dari sini kita, saudara, bahwa Tuhan ingin saya pergi ke di mana Dia yang juga pergi. Saya harus bekerja di mana Tuhan bekerja. Walaupun mungkin tempat itu asing bagi saya, mungkin tempat itu tidak bersahabat, tetapi di mana Tuhan bekerja, di sana saya bekerja. Di mana Tuhan ada dan bergerak, di situ saya bergerak. Janji itu sepertinya, kata-kata itu sepertinya hiburan. Tetapi kalau sampai hari ini, sudah hampir 20 tahun saya mendengar kata-kata itu. Sampai hari ini, ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, gerakan demi gerakan pekerjaan Tuhan, saya kalau melihatnya, itu terjadi bukan karena kekuatan seorang manusia, bukan kelebihan daripada finance, uang, ataupun dari lingkungan, ataupun orang-orang yang fasilitas-fasilitas dari orang-orang besar, bukan. Justru jikalau Tuhan bicara, maka Dia yang akan bertindak. Saya ingin bacakan satu firman Tuhan, Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan 6. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abram. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tuhan akan menepati sumpah janjinya, karena Tuhan bukan Tuhan yang suka lalai dengan janjinya. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Kita menjadi berkat, bukan mengejar berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Hiduplah di dalam hukum dan firman Allah. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Di tengah kelaparan, kesulitan, kerap kali kita punya inisiatif sendiri untuk melakukan sesuatu, baik sengaja atau tidak sengaja. Mungkin juga kita bisa melanggar atau melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik demi menyelamatkan diri kita. Tetapi di saat itu juga Tuhan tidak mau kita salah jalan. Tuhan memberikan firman-Nya supaya kita kembali kepada jalannya. Malam ini jangan menyimpang ke jalan tempat lain, tetaplah di jalan Tuhan. Mari kita dengarkan satu pujian. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu
lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Sama-sama katakan, aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Tidak terasa saat ini gereja sudah 50 lebih cabang dalam 15 tahun. Saya tidak membicarakan keberhasilan saya, tetapi saya mau membicarakan tentang janji Allah, ya dan amin. Dan saat ini Tuhan juga berbicara, memberitahu kepada kami semua bahwa saat ini waktunya regenerasi. Jadi di tengah-tengah di mana jemaat sudah ribuan, kami pelan-pelan harus meregenerasikan kepada anak-anak muda, sehingga hari ini kami mempunyai pemimpin anak-anak muda sekitar 100 lebih, dan kurang lebih ada 500-600 anak muda. Ini perjalanan bukan mudah, tetapi mungkin mereka juga ada sesuatu yang salah. Mungkin ada yang keliru, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang macam-macam. Tetapi sekali lagi, janjinya ya dan amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak, supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan, juga setiap mereka yang aktif dan melayani, mereka yang berjemaat. Tuhan, kiranya biar mereka, apa yang mereka lakukan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu, kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati sukar. Kerap kali ketika kita diberkati, kita lupa, kita menjadi sibuk, menjadi sombong, menjadi kikir. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan rumah, dan akan datang menjemput kita, dan akan menghakimi seluruh umat manusia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.